Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Mari kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan yang deras sehingga menjadikan rezeki bagi manusia untuk minum, untuk mandi, untuk bersuci, untuk mengairi, untuk menyirami, yang dengan air itu Allah tumbuhkan bumi yang tadinya mati. Dengan air itu Allah isi sumur-sumur. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar hujan yang Allah turunkan itu adalah mengandung berkah, mengandung nikmat, mengandung rahmat Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur kepadanya. Karena apapun nikmat yang Allah turunkan kepada kita, tidak terhitung banyaknya nikmat itu. Apapun nikmat yang Allah turunkan kepada kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghitungnya. Jadi kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya. Oleh sebab itu, yang bisa kita usahakan adalah berusaha agar yang naik kepada Allah adalah catatan amal baiknya. Ya, jangan sampai yang turun nikmat, yang naik ke atas maksiat. Laporan-laporan para malaikat kepada Allah ternyata balasannya maksiat. Padahal yang turun adalah nikmat. Dan apapun yang kita persembahkan kepada Allah, yang naik ke langit, yang naik kepada Allah, belum tentu baik. Sedangkan apapun yang Allah turunkan itu pasti baik. Biarpun namanya sakit, biarpun namanya musibah, biarpun namanya wabah, virus, itu pasti baik. Apapun yang Allah turunkan pasti baik. Dan apapun yang naik dari kita kepada Allah belum tentu baik. Walaupun namanya sholat, walaupun namanya haji, walaupun namanya zakat, sedekah. Karena yang naik kepada Allah terkadang tercampuri oleh riya, tercampuri oleh tidak ikhlas, tercampuri oleh kesyirikan, tercampuri oleh kufur nikmat. Nah itu ya. Oleh sebab itu, marilah kita juga selalu istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan kita, atas dosa-dosa kita, atas kekurangan-kekurangan kita, atas kemalasan dan kelalaian kita dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami tergolong orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, tergolong orang-orang yang bersama barisannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh yang bersama mereka. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai penghuni surganya. Allahumma amin. Karena sesungguhnya
Kesehatan itu tidak hanya diupayakan di dunia, tetapi juga sehat akhirat. Jangan sampai kita sehat di dunia tapi di akhirat sakit. Atau jangan sampai apes 2 kali, di dunia sakit, di akhirat sakit lagi. Itu saya kalau memotivasi orang-orang yang cuci darah, yang malas sholat, jangan sampai kamu di dunia sakit, tidak pernah sholat, nanti di akhirat sakit lagi. Karena sakit itu ada 2, sakit di dunia dan sakit di akhirat. Sakit di dunia masih ada perawat, masih ada dokter, masih ada keluarga, masih ada makanan minuman lezat, masih ada kasur yang nyaman. Ya, sakit di dunia masih ada fasilitas yang nyaman. Sakit di akhirat panas, terbakar, minumannya darah dan nanah yang mendidih, makanannya zakum yang tidak bisa ditelan, yang susah ditelan, yang berduri, yang memotong-motong usus ketika zakum itu masuk ke dalam perut. Jadi jangan hanya berupaya sehat di dunia, tetapi juga sehat akhirat. Sehat di dunia dengan menjaga kesehatan, makan minuman bergizi, olahraga, berpikir yang baik, menjauhi stres dan sebagainya. Sehat di dunia. Berobat juga ketika sakit. Sehat di akhirat diupayakan dengan ibadah, iman, berakhlak baik, selalu berbuat baik kepada semua orang. Jadi berharap sehat dunia, sehat akhirat, dan menjauhi sakit akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini mari kita bersama-sama menyimak hadis yang cukup panjang, tetapi nanti kita akan bahas sepenggal-sepenggal, separagraf, supaya kita tidak terlalu panjang dalam membacanya. Hadis ini adalah hadis qudsi, ya, yang berarti hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Al-Quran, tapi juga bukan hadis. Karena ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah berfirman, annahu qala, sesungguhnya Allah berfirman, kata Rasulullah, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku, maka aku jadikan keharaman kezaliman ini juga di antara kalian, maka janganlah kalian menzalimi. Ini baris pertama ya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya atas kamu sekalian, maka janganlah kalian berlaku zalim sesama kalian. Yang pertama. Jadi satu hal yang harus kita patok ya, kita garis di dalam pikiran kita, hati kita, bahwasanya Allah tidak mungkin menzalimi, mencurangi siapapun, menjahati siapapun. Walaupun kita nanti melihat takdir sehebat apapun, yakinlah bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi siapapun, tidak pernah mencurangi siapapun. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai kadar perbuatannya sendiri. Setiap orang jika dia beruntung, ya karena memang dia beruntung. Setiap orang yang celaka karena memang dia celaka. Tetapi kalau kita menemui kebaikan pada diri kita, kita memuji Allah. Kalau kita menemukan keburukan pada diri kita, tidak menyalahkan,
dan tidak mencela siapapun kecuali diri kita sendiri. Allah mengharamkan untuk dirinya kezaliman, makanya Allah pun mengharamkan kezaliman pada sesama kita. Bahkan tidak hanya tidak zalim, Allah itu ketika membalas itu sangat lebih, bahkan bisa dikata berlebihan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu oleh Allah dibalas sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak terhingga. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang Yahudi, berapa kali lipat Tuhanmu membalas kebaikanmu? Dia menjawab, sangat banyak, 350 kali lipat gitu. Umar bin Khattab malah bertakbir, malah dia sangat gembira. Alhamdulillah, untuk umat kita dibalas 700 kali lipat. Jadi kita diberikan pahala 2 kali lipat daripada umat-umat terdahulu. Kita umat Muhammad SAW, umat yang junior tetapi di akhirat senior. Umat yang terakhir muncul tetapi di akhirat yang pertama kali akan dihisab. Umat akhir zaman tetapi yang pertama kali masuk surga. Alhamdulillah. Jadi beruntung sekali ya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengharamkan kezaliman di antara sesama kita. Jadi kita tidak boleh menzalimi orang lain, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun apapun yang pada hakikatnya menyakiti orang lain, merampas harta orang lain, menciderai kehormatan orang lain, dan sebagainya yang semisalnya. Ini bait pertama. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian itu, setiap kalian itu adalah tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk pada dirinya. Maka mintalah kalian kepadaku petunjuk, pasti aku berikan petunjuk kepada kalian. Jadi Allah menegaskan bahwa kita semua kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah pasti tersesat. Makanya kita harus selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah akan diberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Sehingga semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin taat kepada Allah. Bukan semakin dekat secara umur, belum tentu. Ya. Ada kejadian mungkin menimpa diri kita. Dulu ketika anak-anak kita rajin ngaji. Dulu ketika anak-anak habis maghrib baca Quran, setoran hafalan atau setoran ngaji kepada guru, kiai. Tetapi sekarang anak-anak ataupun kita sendiri juga habis maghrib apa? Kalau tidak nonton TV, buka HP, nonton HP. Jadi budaya habis maghrib ngaji, tadarus sudah hilang. Artinya bertambahnya umur belum tentu bertambahnya baik. Bertambahnya umur belum tentu bertambahnya petunjuk. Bertambahnya dekat kita dengan kematian kita yang artinya sebentar lagi kembali kepada Allah, belum tentu bertambahnya kedekatan kita kepada Allah secara ruhani, secara iman. Jadi kita harus selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kita semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, ya, diberikan petunjuk oleh Allah. Oleh sebab itu sehari semalam kita diperintahkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali Bapak Ibu? Minimal 17 kali. Syukur-syukur 40 kali.
40 kali berarti sholat 40 rakaat ya. Sholat 40 rakaat itu ya misalkan sholat wajibnya 17, sholat rawatib, sunnah rawatibnya 12, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ditambah sholat tahajudnya misalkan 13 atau 11, itu sudah 40 ya. Belum nanti tambah sholat duhanya bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8 ya. Terlebih lagi yang sudah tidak punya banyak kegiatan, itu mau apa lagi coba? Mau apa lagi kalau sudah pensiun, sudah tidak punya banyak kegiatan? Ini adalah saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah secara serius. Bahkan siapapun kita saat ini, umur berapapun kita saat ini, yang masih 20-an, 30-an itu pun harus selalu serius untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyindir di dalam surat Al-Hadid ayat berapa ya? Ayat 16 apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum datang saatnya bagi orang beriman hatinya khusyuk mengingat Allah. Hatinya khusyuk mengingat Allah dan hatinya khusyuk tunduk kepada apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Jadi kapan sih khusyuknya itu kapan? Dulu waktu masih anak-anak jelas tidak bisa khusyuk ya anak-anak. Remaja tidak bisa khusyuk lagi. Nanti dewasa tidak bisa khusyuk lagi. Punya anak tidak bisa khusyuk lagi. Ya, anaknya sudah besar-besar, sudah mapan, tidak bisa khusyuk lagi. Punya cucu masih belum bisa khusyuk lagi. Lalu sampai kapan khusyuknya? Nah, itu kan jangan sampai khusyuknya terjadi ketika sudah ditanam di dalam tanah, di dalam kubur, barulah khusyuk. Khusyuknya terlambat. Khusyuk itu ya dulu ketika sekarang masih sehat walafiat. Jadi Allah bertanya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belumkah datang saatnya bagi orang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka li dzikrillah, untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah. Li dzikrillah wa man nazala minal haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dan jangan sampai nasibnya seperti orang-orang terdahulu yang diberi kitab, yaitu ahli kitab. Ya, yang ketika waktu cukup lama sehingga hati mereka menjadi keras. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. Jadi Bapak Ibu, inilah saatnya kita betul-betul serius meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan yang lurus itu satu. Jalan yang lurus itu satu. Tapi godaannya banyak sekali. Ya, godaannya banyak sekali. Jangan pernah merasa sukses kalau belum melewati sirat dengan selamat. Sirat ya, sirat jembatan. Jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Yang punya prestasi, punya uang banyak, punya jabatan tinggi, punya gelar-gelar, punya ibadah, punya perjuangan yang banyak, punya hafalan yang banyak, punya haji yang banyak, punya umroh yang banyak, punya sedekah yang banyak, belum sukses. Kapan kita sukses? Kalau sudah melewati sirat dengan selamat, ya. Ya, kalau tidak salah saya pernah cerita, panjangnya sirat itu 500 tahun perjalanan. Kalau kita melewati Sungai Serayu, paling nggak sampai semenit. Melewati Suramadu, jembatan Suramadu, nggak tahu berapa menit, berapa jam. 5 kilo, apalagi cuma 5 kilo ya. Lah sirat bawahnya neraka jahanam, bukan sungai. Panjangnya 500 tahun perjalanan. Suasananya tidak terang bulan, tidak terang matahari, gelap, suasananya gelap. Makanya saat itu mengeluarkan cahaya.
orang-orang beriman dari bekas anggota wudunya. Cuma cahayanya banyak apa sedikit? Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya kecil. Bahkan Rasul menceritakan ada yang cahayanya hanya ada di jempol kakinya. Timik-timik melaku dek. Padahal sirat sangat licin. Cahayanya jempol kakinya. Cahaya orang munafik walaupun ketika ditampakkan kelihatan besar, tapi ketika masuk sirat padam sepadam-padamnya. Itu orang munafik. Ya. Jadi orang-orang beriman cahayanya itu yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya orang beriman itu memancar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Sehingga kalau cahayanya sempurna, bisa melangkah dengan cepat, bisa melangkah dengan selamat di sirat itu, ya. Dan kita tidak tahu kita tuh orang yang mana, ya. Wah, apakah kita ibadahnya banyak pasti selamat? Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu karena ikhlasnya juga tidak tahu. Ikhlasnya tidak tahu, kita tidak tahu. Bismillah, pokoknya hati ini selalu berharap, hati ini juga takut. Artinya selama belum melewati sirat, belumlah hati ini merasa tenang. Belumlah hati ini merasa tenang. Sehingga para sahabat pun seperti itu, mereka merasa khawatir terhadap diri mereka sendiri. Termasuk Utsman bin Affan, dia mengatakan ketika mau dibacakan keputusan apakah aku surga atau neraka, ingin sekali saat itu aku menjadi debu yang dihembus angin, debu lah pokoknya, karena begitu ngerinya mendengar keputusan apakah surga ataukah neraka. Padahal Utsman bin Affan itu orang yang sholat malamnya itu khatam Quran lah ya. Dan sedekahnya tidak tahu, kita tidak bisa menghitung banyaknya. Sampai sekarang saja rekening Utsman bin Affan masih ada ya, rekening di sana. Jadi kita minta petunjuk pada Allah, selain kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita juga berdoa apa Bapak Ibu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu petunjuk. Ya, as'alukal huda wat tuqa, dan minta ketakwaan, wal afafa, dan meminta kehormatan diri, kesucian diri, wal ghina, dan minta kekayaan, kecukupan. Jadi minta petunjuk kepada Allah, nanti akan ditunjuk. Dan petunjuk, dan sekarang jarang sekali orang yang menjadikan ilmu agama sebagai petunjuk. Al-Quran pun kurang diperlakukan sebagai petunjuk. Karena Al-Quran mempunyai banyak fungsi, sebagai tilawatan, sebagai qiraatan, sebagai bacaan ya, sebagai bacaan. Kebanyakan di sini untuk tajwidnya, untuk nada-nadanya, untuk iramanya, untuk tahsinnya. Tetapi yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jarang sekali. Hudan, jadi petunjuk. Padahal di dalam Al-Quran ada banyak petunjuk. Kemudian, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semua itu adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan pada dirinya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Yakin seyakin-yakinnya yang memberikan kita makan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang memberi mereka makan dari mengenyangkan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka rasa aman. Kadang kita makan juga merasa tidak aman, aneh. Iya, memang terjadi ya. Makan ini, wah gua kolesterol. Makan ini kok gula. Makan ini kok tensi, gitu ya. Sedang makan tidak merasa aman dari makanan itu sendiri. Maka yang beri rasa aman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam makanan itu juga kita butuh barokahnya, butuh berkahnya. Syukur-syukur tidak terlalu banyak makan. Karena terlalu banyak makan menyebabkan rasa malas.
menyebabkan rasa malas untuk beribadah dan berpikir. Lalu juga kita juga perlu makanan di akhirat, makanan di akhirat yang lain. Tadi saya katakan tidak hanya sehat dunia, tetapi juga sehat di akhirat, termasuk makanan. Tidak hanya minta makan dunia, tetapi juga makan di akhirat. Siapa yang memberi makan dunia dan akhirat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah hidup dalam keadaan berpikir hanya makanan dan makanan. Berpikirlah adalah bagaimana kita menyenangkan orang yang menyenangkan dia yang memberikan kita makan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan. Ya ibadi kullukum ra'in, bukan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak berpakaian kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian kepadamu. Loh, aku sudah punya pakaian ini. Bahkan pakaianku banyak. Tidak hanya itu. Pakaian itu ada dua macam. Pakaian yang kain seperti ini, ya, dan juga pakaian yang menutupi aib. Kalau pakaian yang menutupi aib, nggak tahu bahannya dari apa. Yang jelas membuat kita berani ketemu orang. Saya berani ngisi pengajian, panjenengan berani datang pengajian, berani bekerja kemana-mana, berani berangkat kondangan, karena ada pakaian yang menutupi aib dan dosa-dosa kita. Kalaulah pakaian itu tidak Allah berikan, Allah buka, maka kita pun akan malu untuk berangkat ke masjid, malu untuk pergi ke pasar, malu untuk bertemu orang-orang, bahkan malu ketemu anak istri sendiri. Kalau pakaian aib itu dibuka. Dan kita berharap pakaian itu adalah pakaian yang abadi sampai ke akhirat. Sehingga nanti di akhirat pun aib-aib kita tertutupi. Hanya Allah yang tahu, kemudian Allah menghapuskannya. Taunya orang kita baik-baik saja. Di dunia kita dianggap baik, di akhirat kita juga dianggap baik, tahu-tahu kita masuk surga saja itu ya. Itu alhamdulillah. Makanya pakaian ini bisa diperoleh kalau kita itu juga menutupi orang lain. Menjaga aib orang lain. Dan pakaian kita, pakaian aib kita terbuka ketika kita juga membuka pakaian aib orang lain. Itu kuncinya. Jadi ketika kita membongkar aib orang, pada dasarnya kita sedang membongkar aib diri kita sendiri. Adapun orang yang kita buka aibnya bisa jadi malah jadi terhormat, sementara kita malah terbuka aibnya. Tadi saya baca itu Umar bin Khattab mengatakan, ya, mengingat Allah itu adalah obat. Mengingat manusia adalah penyakit. Nggak tahu ini. Umar bin Khattab mengatakan begitu. Ini bukan hadis ya, ini ucapan Umar bin Khattab. Mengingat Allah, zikrullah itu obat. Zikrun nas itu penyakit. Ya, kalau kita mengingat Allah kan sehat. Mengingat nikmat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat ampunan Allah, mengingat keadilan Allah, mengingat janji-janji Allah, mengingat nama-nama Allah yang agung. Itu kita sehat, bahagia, cerah, bercahaya, senang, berpahala. Tapi menyebut-nyebut dan mengingat manusia, rasani, memfitnah, membicarakan, menghina, wah kita pasti akan berpenyakit. Mengingat manusia berpenyakit, mengingat Allah obat. Berarti nek meriang sering-sering zikir. Sering-sering zikir. Zikir utama sholat, terus baca Quran, lalu membaca kalimat thayyibah. Lanjut. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni
aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu pendosa. Kalian itu bersalah siang dan malam. Malam dan siang itu selalu melakukan dosa dan kesalahan. Dan aku ini mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, aku pasti akan ampuni kalian. Ya kita ngaku lah ya, kita mengaku ya. Kita mengaku kita itu dosa siang dan malam. Kayak tidak ada istirahatnya dosanya. Wah, belum siap mati, dosaku banyak. Belum siap mati, dosaku banyak gitu. Terus siapa yang bisa menjamin hari besok tidak dosa? Jadi tambah umur ya tambah dosa juga gitu ya. Jadi kita tidak tahu. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi, ya. Aku mengakui ya Allah nikmatmu padaku, dan aku mengakui ya Allah dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, gitu ya. Dan Allah menghapus, mengampuni semua dosa, tidak peduli semua dosa. Dosa syirik bagaimana? Diampuni dosa syirik selama dia taubat sebelum mati. Yang dimaksud tidak diampuni dosa syirik itu kalau sampai mati belum bertaubat. Jadi dosa apapun pasti Allah ampuni. Sementara manusia sendiri sudah putus asa. Kalau kita melihat orang banyak dosa, merinding sendiri. Kayak apa ya, mungkin diampuni ya. Bahkan meskipun seluruh manusia menganggap orang-orang ini tidak diampuni, Allah masih bisa mengampuni. Apalagi kalau ada kalimat La ilaha illallah. Itu hadis bitokoh terkenal, hadis kartu ya, kartu La ilaha illallah terkenal sekali tuh. Orang yang dosanya pokoknya seberat langit dan bumi, udah putus asa tidak mungkin bisa selamat. Lalu datangkan satu kartu kalimat la ilaha illallah yang pernah dia baca secara tulus ikhlas. Diletakkan di timbangan itu, ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Sehingga yakinlah orang yang sudah la ilaha illallah pasti orang soleh. Walaupun derajatnya beda-beda. Mungkin derajat yang sangat jauh. Kalau dia la ilaha illallah tapi banyak dosa. Tapi Allah Maha Pengampun dan mengampuni semua dosa, maka ayo kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bila pun kita punya catatan kebaikan dan kita tidak punya catatan dosa, tetaplah kita minta ampun kepada Allah, karena orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bertobat sehari 100 kali. Tidak punya dosa, tidak punya salah, merengut saja tidak pernah. Beliau itu sangat baik, sangat suci, sangat bersih. Kalau nabi-nabi dan rasul yang lain, kalau dicari kesalahannya masih ketemu. Tapi Rasulullah SAW itu bersih, sempurna, tidak ada dosa dan salahnya. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak bisa mendatangkan bahaya, madarat sama sekali bagiku. Ya, sedikit pun kalian tidak bisa membahayakan diriku sama sekali, yang kemudian membahayakanku. Dan tidak pula kalian, hai hamba-hambaku, mendatangkan manfaat sedikit pun untuk diriku. Ya, Allah betul-betul tidak butuh sama hamba-hambanya, tidak butuh sama makhluknya, dan tidak akan terciderai dengan bahaya yang dilontarkan oleh makhluk-makhluknya. Tidak ada. Bahkan menipu saja tidak bisa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Tidak bisa. Wa may yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasa.
Jadi tidak ada yang bisa membahayakan Allah daripada perbuatan makhluknya, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat Allah sama sekali. Sama sekali. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, bertakwa semuanya seperti halnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidak menambah sedikit pun kerajaanku, kekuasaanku, kemuliaanku, tidak menambah. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya semua manusia dan jin punya hati seperti hatinya Rasulullah misalkan ya, hati manusia yang paling bertakwa, semuanya sama, ditambah malaikat-malaikatnya, itu tidak menambah kemuliaan Allah dan kerajaan Allah sedikit pun. Jadi kalau kita berbuat baik, ibadah atau apapun, jangan merasa kita sudah berjasa pada Allah. Tidak ada. Tidak ada. Allah tidak butuh siapapun, Allah tidak butuh apapun. Wallahu ghaniyul 'anil 'alamin, dan Allah Maha tidak butuh kepada apapun di seluruh alam ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, jahat semuanya, seperti halnya kejahatan orang yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Misalkan semua manusia dari yang awal sampai akhir, manusia maupun jinnya, semuanya kayak Abu Jahal semuanya, tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Allah ya Allah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza dukhilal bahra. Wahai hambaku, seandainya kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, berdiri di atas satu dataran yang sama, lalu meminta apapun yang mereka minta kepadaku, lalu aku kabulkan semuanya, aku penuhi permintaan mereka semuanya, hal itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaan yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air samudra ketika dimasuki sebatang jarum jahit. Sugih banget Ustaz. Manusia dan jin yang awal sampai terakhir kumpul dari siji ndonga kabeh, sekesel-kesele, secapek-capeknya ndonga, njaluk pesawat, njaluk duit, njaluk macam-macam, njaluk kabeh. Nang Gusti Allah diwae kabeh, tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti jarum yang diangkat dari lautan, ya. Air yang ada di jarum itu, itulah semua permintaan yang manusia minta dan jin manusia dan minta. Samudra yang masih membentang kekayaan Allah yang tersisa. Berarti Gusti Allah, ya Allah, sungguh kaya, maha kaya. Nah ini penutupnya ya, penutupnya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahul Muslim. Wahai hambaku, semua itu adalah perbuatan kalian yang aku hitung untuk kalian. Kemudian aku akan menyerahkannya pada kalian, membalaskannya untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu,
hendaklah dia tidak mencela siapapun kecuali dirinya sendiri, tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan siapapun. Justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu kita, umur kita yang tersisa untuk semakin dekat dengan Allah, semakin ingat pada Allah, semakin ikhlas kepada Allah. Sehingga dalam amal-amal kita tidak ada nama siapapun selain hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hanya merekap, menghitung, membalas, membagi-bagi. Bahkan balasan Allah itu sangat berlebih pun kepada orang-orang yang baru niat beramal baik, Allah telah membalasnya seperti halnya dia sudah beramal. Itu ya hadis yang cukup panjang tapi isinya luar biasa tentang keagungan Allah dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Ya. Itu saja yang bisa kita pelajari bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah bisa istiqomah. Ya. Semoga Allah SWT berkahi, semoga Allah SWT mengampuni, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, orang tua kita, keluarga kita, semuanya diberkahi dunia akhirat, dan semoga kita semua beserta seluruh keluarga kita dicatat sebagai penghuni surganya. Allahumma amin. Itu saja yang bisa kita pelajari sehari ini. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.